Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Asidiki, NPM 1857051014. Kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UTS teori informasi. Yang pertama, apa yang dimaksud teori informasi? Jadi, teori informasi itu adalah suatu disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan melalui channel informasi atau kanal informasi. Ini saya dapatkan dari sumber Wikipedia ya. Lalu nomor 1 yang B. Apa bedanya data dan informasi? Jadi data adalah fakta mentah yang belum diolah sehingga tidak memiliki suatu makna khusus. Yang dimaksud dari tidak memiliki makna khusus itu dapat berupa angka, fakta, rincian, atau hasil pengamatan. Lalu sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data sehingga telah memiliki makna yang dapat menghasilkan penjelasan untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu yang kedua, yaitu komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi. Jadi di sini ada 5 komponen, yaitu yang pertama ada source, lalu yang kedua ada transmitter, yang ketiga ada transmission system, yang keempat ada receiver, dan yang kelima ada destination. Jadi sumber atau source itu adalah elemen komunikasi data yang dapat membangkitkan data atau informasi yang nantinya akan ditransmisikan. Yang kedua itu transmitter. Transmitter ini tujuannya untuk memindahkan atau menandai informasi. Jadi transmitter ini merubah sumber ke dalam bentuk sinyal analog. Lalu sinyal analog itu akan dilanjutkan atau akan disalurkan ke perangkat penerima oleh transmission system. Di sini yang ketiga sistem transmisi atau transmission system. Tujuannya untuk membawa sinyal transmitter ke penerima, atau dengan kata lain sistem transmisi itu memiliki tujuan khusus atau tugas khusus ya. Tugas yang spesifikasi yaitu mengirimkan informasi dari sumber ke penerima. Lalu yang keempat itu ada receiver atau penerima. Itu merupakan alat atau perangkat yang akan menerima sinyal dari sistem transmisi. Melalui perangkat, informasi yang diterima akan diproses supaya dapat ditangkap oleh tujuan. Nah, jadi receiver ini dia merubah sinyal analog ke bentuk sinyal digital kembali. Lalu destination itu menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh destination itu diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan oleh sumber ini. Jadi di sini nomor 2 yang B. Gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Jadi di sini yang pertama ada sumber, yang kedua ada pengirim atau transmitter, lalu yang ketiga ada sistem transmisi, yang keempat ada receiver atau penerima, dan yang kelima itu ada tujuan atau destination. Jadi dari sumber itu mengirimkan pesan misalkan, lalu masuk ke pengirim. Nah, di pengirim ini si pesan dari sumber itu akan dirubah menjadi pesan analog ya, atau sinyal analog. Lalu sistem transmisi itu akan membawa sinyal analog tersebut ke penerima. Lalu si penerima meneruskan ke tujuan, dan tujuan merubah sinyal analog tadi menjadi sinyal digital. Begitu. Terus nomor 2 yang C. Di sini apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Lossy data itu menghilangkan data yang tidak perlu pada saat proses kompresi sehingga akan terjadi penurunan kualitas pada data. Sedangkan lossless data itu kompresi data secara akurat sehingga nanti dapat
rekonstruksi lagi seperti bentuk data aslinya tanpa menurunkan kualitas. Lalu yang nomor 2, yang D, itu berikan contoh lossy dan lossless data. Jadi lossy data itu kompresi media digital seperti video atau audio atau foto gitu. Di sini ada contohnya. Di sini saya ada foto teori informasi.png. Nah, ini adalah bentuk data lossy. Sedangkan lossless data itu seperti kompresi jenis zip dan rar. Nah, di sini saya memberikan contoh itu yang membuat file yang bernama teori informasi.rar. Dan saya kompres menjadi teori informasi.rar ya. Lalu soal ke nomor 3, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah P dalam kurung L sama dengan 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan adalah tinggi T, maka dalam kurung T P sama dengan 0,2 dan 6% dari laki-laki dalam kurung L adalah tinggi, maka PTL sama dengan 0,06. Jadi soal nomor 3 yang A, berapakah peluang seseorang adalah tinggi dan berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seseorang perempuan. Jadi diketahui PL. Jadi sini saya kurang nih kayaknya, berapa peluang seseorang laki-laki adalah tinggi dan seorang perempuan. P T dalam kurung TP. Diketahui P dalam kurung L sama dengan 0,5. Maka P dalam kurung P sama dengan 0,5. P dalam kurung T P sama dengan 0,2. Asumsikan jumlah laki-laki dan perempuan seluruhnya adalah 100 orang. Yang ditanya P dalam kurung P T sama dengan, jawabannya perempuan sama dengan 0,5. Di sini diketahuinya kan perempuannya itu 0,5 tingginya. Di sini ya. Terus dikali 100 sama dengan 50 orang. 20% dari perempuan adalah tinggi. Maka jumlah perempuan yang tinggi sama dengan 0,2 dikali 50 sama dengan 10 orang. Jadi peluang seseorang adalah tinggi dan seseorang perempuan adalah P dalam kurung P per T sama dengan 10/100 sama dengan 10% sama dengan 0,1. Nah, di sini nomor 3 yang B, berapa peluang seorang adalah tidak tinggi dan seseorang laki-laki. P min T L. Diketahui P L sama dengan 0,5, P T per L sama dengan 0,06. Maka P dalam kurung min T L sama dengan 0,94. Asumsikan jumlah laki-laki dan perempuan seluruhnya adalah 100 orang. Ditanya PL min T sama dengan, berikut jawabannya, jumlah laki-laki sama dengan 50 orang. 94% dari laki-laki adalah tidak tinggi, maka jumlah laki-laki yang tidak tinggi itu 0,94 dikali 50 sama dengan 47 orang. Jadi peluang seseorang tidak tinggi dan seseorang laki-laki adalah P dalam kurung L min T sama dengan 47/100 atau 47% atau 0,47.
Di sini hitunglah Shannon nomor 4, hitunglah Shannon entropi dari kemunculan simbol tersebut. Nah, jadi di sini simbolnya itu ada A, B, C, D, lalu ada frekuensinya itu 10, 10, 10. Jadi di sini bisa disimpulkan itu frekuensinya itu sama semua, jadi 10 ya. Jadi diketahui P dalam kurung I sama dengan N per frekuensi. Jadi di sini frekuensinya itu kita jumlahin. Di sini ada 4 data yaitu 10, 10, 10, maka kita tambahkan jadi 40. Nah, N-nya itu adalah 10. Di mana N per frekuensi itu sama dengan 10 per 40 sama dengan 1 per 4. Jadi H dalam kurung X sama dengan min sigma X I sama dengan 1. P dalam kurung I dikali log 2 dikali P dalam kurung I. Lalu H dalam kurung X sama dengan min sigma 4 I sama dengan 1. 1 per 4 log 2 1 per 4 HX sama dengan min sigma 4 I sama dengan 1 dikali min 0,5 H dalam kurung X sama dengan min dikali min 2, yang dimana min dikali min itu akan menjadi plus H dalam kurung X sama dengan 2. Lalu nomor 4 yang B, hitunglah Shannon entropi dari kemunculan simbol tersebut atau berikut ini ya. Jadi di sini diketahui itu Px sama dengan N per frekuensi. Jadi di sini frekuensinya berbeda-beda, maka untuk yang A itu 20 per 60. Nah, 60 ini itu kita jumlahkan semua frekuensi tersebut. Jadi 20 tambah 10, 20 tambah 10, maka hasilnya 60. Lalu yang A itu 1 per 3, untuk yang B itu 1 per 6. Lalu yang C 1 per 3, untuk yang D itu 1 per 6. Maka H dalam kurung X sama dengan min sigma X I sama dengan 1 P dalam kurung I dikali log 2 dikali P dalam kurung I. Jadi H dalam kurung X sama dengan min 1 per 3 log 1 per 3 log 2 1 per 3 ditambah 1 per 6 log 2 1 per 6 ditambah 1 per 3 log 2 1 per 3 ditambah 1 per 6 log 2 1 per 6. Jadi ini kita hitung dulu, karena sini saya sudah hitung. Jadi H dalam kurung X sama dengan min yang pertama itu 0,528 ditambah min 0,4308 ditambah min 0,5283 ditambah min 0,4308. Jadi di sini A dalam kurung X sama dengan min dikali min 1,9182, maka hasilnya H dalam kurung X sama dengan 1,19182, karena min dikali min akan menjadi plus. Nomor 4 yang C, jelaskan makna perbedaan nilai Shannon entropi dari soal A dan B. Jadi yang A kan tadi frekuensinya 10 semua nih dari A, B, C, D nya. Lalu yang B itu frekuensinya berbeda-beda, ada 20, 10, 20, 10. Jadi nilai entropi dari soal A dan B berbeda karena ada perbedaan frekuensi kemunculan dari beberapa simbol yang berpengaruh kepada peluang simbol tersebut. Ini juga dipengaruhi oleh jumlah total dari simbol yang muncul, sehingga perhitungan antara soal A dan soal B pun berbeda. Lalu soal kelima, menggunakan Huffman code transformasikan pesan berikut. Jadi di sini kita disuruh transformasikan pesan. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Nah, di sini saya sudah membuat tree-nya ya menggunakan Huffman code. Jadi di sini itu terdapat 38 karakter. Dan di sini saya sudah membuat tabelnya ya.
Jadi simbolnya itu yang paling banyak frekuensinya itu adalah A, karena A-nya di sini ada 7 ya. Nah, jadi human code-nya itu adalah seperti ini. Nah, gimana caranya dapetin 001 nih pada S-nya. Jadi misalkan di sini. Nah, S-nya kan di sini nih. Dari 38 ke 16 itu 0. Lalu dari 16 ke 8 itu 0. Lalu dari 8 ke S itu sama dengan 1. Jadi bisa disimpulkan kodenya yaitu 001. Kita bisa lihat di tabel sini yaitu 001. Seharusnya di sini saya salah tulis. Lalu di sini untuk U. Nah, untuk U itu di sini 100. Kenapa 100? Jadi kita ambilnya dari yang paling atas ya, dari 38 ini ke 22. Nah, dari 38 ke 22 itu 1, dari 22 ke 9 itu 0, dan dari 9 ke U itu 0. Maka dapat disimpulkan U itu sama dengan 100. Nah, begitu dengan selanjutnya. Jadi sini saya ada salah untuk penulisan di tabelnya ya. Harusnya yang S ini 001 dan yang U ini 100. Lanjut ke yang B. Nah, di sini menggunakan Huffman code di atas. Jadi di sini saya disuruh transformasikan pesan hutan buatan menggunakan tree pada Huffman code yang soal nomor 5 yang A. Jadi Huffman code-nya adalah seperti ini. Nah, di sini H kan. H itu ada pada di bawah sini ya. Bagian sini ya. Tengah-tengah L dan N. Nah, di mana kita bisa dapatkan 01100 itu kita dari 38 ke 16 itu 0, lalu dari 16 ke 8 itu 1, dari 8 ke 4 itu 1, dari 4 ke 2 itu 1, dan 2 ke 1 ke H itu 1. Jadi bisa disimpulkan 01111. Di sini saya salah. Oh iya, di sini saya salah untuk kodenya. Saya malah menginputkan yang lain ini. Maaf. Saya malah menginputkan apa nih? M malah ya. Ini udah. Lanjut ke nomor 5 yang C. Di sini menggunakan Fanon code transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi di sini ada 27 karakter di mana peluangnya atau frekuensinya yang A itu ada 5, spasinya ada 4, dan selanjutnya di sini saya membuat ada 5 fase. Nah, jadi Fanon code-nya itu seperti ini ya. Nah, gimana cara bacanya? Ini kodenya 000 itu fase pertama. Itu garis ini itu 0. Fase pertama itu 0 ya, kan ini apa ada berada di paling atas. Jadi yang pertama itu 0, lalu yang kedua itu 0, dan ketiga itu 0. Nah, terus ada spasi. Nah, spasi itu ada pada fase ketiga juga, itu 001. Nah, untuk N itu 0,
0, 1, 0. Lalu yang M itu 0, 0, 0, 1, 1. Di sini saya buatnya 2, 0 sama 1. Di sini 0, 1, 0, 1. Fase ketiga itu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Jadi peranan code-nya itu seperti ini ya. Lalu nomor yang kelima itu menggunakan label Shannon code di atas atau menggunakan yang nomor 5 yang C ya. Jadi di sini ada motor Honda. Di mana motor Honda itu M-nya itu menggunakan 011. Kenapa 011? Di sini kan 0. Di fase 1 ini dia ada pada 0, lalu di fase kedua itu 1, fase ketiga itu 1. Nah, terus ini ada O, dia masuk ke 1. Fase pertama itu ada di 1, fase kedua di 0. Lalu fase ketiga ada di 0, fase keempat ada di 0. Maka jadi 1, 0, 0, 0. Untuk T dan selanjutnya bisa dilihat saja dari tabel. Jadi Shannon code-nya ialah seperti ini ya. Jadi segitu aja jawaban dari saya. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.